صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi cara Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulamanya. Hatta idza lam yubqi 'alimun, sehingga para ulamanya dicabut, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi manusia pada saat itu? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, mereka menjadikan pemimpin dari golongan orang-orang yang bodoh. Ini merupakan pembahasan yang sangat menarik bagi kita semua. Tentu saja ini akan dibahas oleh kita pada kesempatan kali ini, yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita tentunya. Beliau merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Beliau lahir di Pandeglang tanggal 14 bulan 9 tahun 1965. Alamat beliau Komplek Malnu Pusat Menes, dan nomor handphone beliau 0812 947 3651. Beliau adalah Abah Kiai Haji TB Hamdi Ma'ani Rusdi, yang akan memaparkan materi peran dan fungsi ulama dalam pembinaan generasi muda. Kepada Abah TB Kiai Haji Hamdi Ma'ani Rusdi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala bil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma al-haqqa haqqa wa junatibah, amin. Wa innal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wattuqa, waj'alna min ahli sholah, waj'alna min ahli falah, waj'alna min ahli najah wassalam wal barakah. Allahumma ja'alna bastatan fil ilmi wal jismi wal mal akhlaq birahmati ya arhamar rahimin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia yang kami hormati, ya moderator juga yang kami cintai, para peserta apa itu? Ramadan. Ramadan. Apa kajian apa? Santan Ramadan. Ada peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya dengan izin irada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bisa bersilaturahim rangka kegiatan Ramadan dengan penuh harap semoga kita semua mendapatkan barokah dari Ramadan yang kita jalani bersama saat ini. Salawat dan salam kita limpah ruahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat tabi'in dengan penuh harap mendapatkan salawat di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat para peserta yang kami cintai, sebenarnya bagi saya secara pribadi ini bicara di bulan Ramadan sangat berat. Semenes mah hulap bulan puasa tah ngomong, sebab ulah-ulah tah ngomong tah ada harga sanghek bulan puasa. Tidak terbiasa, semua aktivitas pun terkadang Ramadan mah dihentikan. Yang biasa aja dapat undangan ceramah itu Ramadan mah berhenti. Paling Ramadan mah ya cuman 3 aktivitas. Satu, kamar tidur. Kalau tidak ada kegiatan begitu, atau musola, kamar mandi, kamar itu. Ramadan itu sebenarnya jangan ngomong dah harga sang pribadi saya. Namun mudah-mudahan walaupun ada sebuah hadis ya apa-apa sebuah keterangan yang mengatakan musoim ibadah, tidurnya saja orang yang berpuasa ibadah. Tetapi hal ini kalau kita sampaikan kepada orang-orang yang super malas, barangkali punya semangat untuk selalu artinya saking istimewanya bulan Ramadan, dengan tidurnya saja sudah dinilai ada komo deui. Tak gitu bahasa Sunda mah. Bahasa Sunda ada komo tuh. Komo deui lamun ibadah. Komo deui lamun diisi dengan berbagai hal yang bernilai ibadah atau baik. Kita untungnya menganut ajaran baginda Rasul. Islam lalu ayat untung baik. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diamanatkan kepada saya untuk memberikan suatu materi peran dan fungsi ulama dalam pembinaan kalangan generasi muda. Memang tugas dan fungsi ulama
Di antaranya yang ada di lembaga MUI, khususnya umumnya ulama-ulama di luar, itu pun itu punya peran dan fungsi. Di antaranya adalah i'dadul mutafaqihina fid. Tugas ulama adalah i'dadul mutafaqihina fid din, mempersiapkan santri-santri yang mumpuni, mempersiapkan i'dadul mutafaqihina, santri-santri yang faham terhadap ilmu agama. Itu adalah tugas daripada ulama. Karena tanpa ulama-ulama mempersiapkan kader-kadernya, sama juga adalah warasatul waris. Ini sesuai dengan tadi apa yang sampaikan, bahwa Baginda Rasul telah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, karena setiap ulama tidak lepas dari ilmu. Dikatakan ulama karena berilmu, alim. Tadi sampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantaziyah. Allah tidak akan mengambil suatu ulama kecuali dengan satu persatu ulama di. Kemudian setelah ulama tidak ada, insu'ilu, apa namanya, kalau itu ulama tidak ada, ittakhadan nas rusajuhala, maka masyarakat yang sudah tinggal oleh para ulama-ulama pemimpin rusajuhala, pemimpin yang bodoh-bodoh. Karena pemimpinnya tidak berilmu, insu'ilu aftau bighairilm. Setiap ditanya oleh masyarakatnya, memberikan fatwa tanpa dhallu wa adall, sesat bagi si dan menyesatkan bagi umat. Maka perlu kaderisasi, perlu adanya mempersiapkan kader-kader ulama yang ini. Makanya para ulama, para kiai, baik secara khusus di pondok pesantren atau di lembaga-lembaganya, karena ingat kepada tanpa generasi, kehidupan agama, kehidupan negara tidak akan bisa berlangsung dengan sesuai dengan harapan. Hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan itu bukan sekedar ulama yang harus menguasai, namun umat-umat pun, terlebih para pemuda, harus masa berkewajiban. Nah, Rasulullah mengatakan, mengamanatkan, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Enggak mungkin seseorang bisa bertakwa, enggak mungkin seorang bisa beribadah tanpa dengan, enggak mungkin seseorang beriman
tanpa dengan keberadaan pemuda sangat kali baik untuk kemajuan agama maupun cara kenegaraan juga harus, masyarakat harus tampil. Tanpa ada generasi, Masya Allah, sekarang sudah terbukti di daerah-daerah, di perkampungan, apabila tidak ada Syiah yang imam, maka ya, itu berjamaah sampai sakingku Allah di daerah Pandeglang tahun yang lalu, masih di daerah Kabupaten yang korkama Pandeglang termasuk juga punya tagline 1000 ulama sejuta atau merkomok daerah sejen. Terus gitu. Nah, kemajuan Pandeglang khususnya ada anda. Nah, dalam hal ini bagaimana kehidupan haruslah dengan persiapan mempersiapkan kemudian ke depan insya Allah tidak dikhawatirkan. Sebanyak pemuda-pemuda yang tampil sehingga Islam sendiri bisa tampil, Islam sendiri sampai sekarang bisa kita anut. Islam sampai ke Pandeglang, kemudian daripada pemuda dari kalangan sahabat dengan Rasulullah Muhammad, Pak, di atas ada Sayyidina Ali, seorang pemuda yang begitu gagah, berani dan keilmuannya juga lumayan. Tapi kalau pemuda tidak berilmu, pemuda tidak punya kemampuan, punya cocok Maryam baik. Ada suatu berbentuk bukan ungkapan, kalau maut maju dan tidaknya suatu daerah, lihat saja pemuda sekarang. Itu. Bahkan Abbas ini pernah sewaktu mau nyebrang ke Sumatera, ke Lampung, dengan seseorang ngobrol, beliau nanya, ada berapa, punya berapa pakai anaknya, putra sekian, bapak punya berapa sekian. Saya tanya, putra bapak ada berapa? Ada 4. Yang satu di mana? Di perguruan tinggi umum. Yang satu di adiknya yang keempat di SD. Dia bertanya, bagaimana kehidupan bangsa, kehidupan agama di waktu yang akan datang? Apa sih penumpang tadi yang nanya, teman? Ya. Dengan tadi jawaban dia menanyakan putra berapa, saya tanya dia putra bapak berapa, di mana belajarnya? Oh, kita gampang jawabnya. Kalau bapak ingin tahu bagaimana kehidupan negara ke depan, kalau bapak ingin tahu bagaimana kehidupan agama ke depan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, lihat saja anak bapak sekarang yang tidak mengenal agama. Gampang. Nah, itu. Kalau anak bapak sekarang sudah tidak mengenal agama, diumum terus, di rumah pun tidak pernah diarahkan, maka kehidupan agama akan lebih suram. Itu. Berarti Pandeglang sekarang pun bagaimana Anda semua ke depan? Itu diantaranya. Itu. Itulah. Itu. Kenapa? Karena generasi penerus. Sebagaimanapun juga, nanti Anda akan merasa tua,
apabila sudah tidak ada orang tua. Saya sewaktu masih ada orang tua, barangkali belum ada yang menuakan. Karena merasa, oh, aing ora keneh. Nah itu masih muda, kelahiran 64, masih muda. Tapi begitu orang tua tidak ada, nah itu ngerasa, aing jadi kolot. Nah itu minimal di keluarga jadi kolot. Nah itu terlebih sekarang, nah itu bukan sekadar sepuh kabupaten disepuhkan. Nah itu makanya kalau ketemu nanya berapa umur, apa saya baru 37, itu rahasia ya, rahasia. Nah itu jadi dalam hal ini kalau kita melihat kepada hadis tadi, nah itu bahwa Allah tidak akan mengambil ilmu tetapi mengambil para ahli-ahli ilmu, sekarang bisa kita rasakan. Dulu masih ada puluhan kiai, bahkan ratusan kiai di depan negeri, tidak ada masalah-masalah yang muncul ke permukaan. Justru sekarang setelah tidak adanya, sudah langkanya para ulama-ulama, permasalahan timbul. Itu. Mana hal-hal yang berhubungan dengan agama itu pun sekarang timbul, yang tidak biasa dilakukan, yang biasa ditinggalkan. Nah itu. Begitu pandemi datang, masjid ditutup, masjid dikurangi jamaahnya, mereka berteriak. Sekarang masjid dibuka, mereka jauh dari masjid, sampai baca Quran pun di trotoar. Apa itu dibenarkan? Ayo, memang benar Quran silahkan dibaca di mana saja, tapi ada adab-adabnya. Itu buka komite hujan, itu adabnya ada. Bacaan Quran jangan di tempat kerumunan, di tempat yang bersih, yang suci, karena Quran suci. Mereka baca Quran katanya untuk dakwah, syiar agama. Baca Quran di trotoar, tempat belum tentu suci, juga mengganggu lalu lintas orang. Apa itu benar? Tempat untuk bermain, tempat untuk bermacam-macam dijadikan tempat Al-Quran, itu pun tidak berakhlak, termasuk dalam Al-Quran Panegrang. Ayo, ini tugas Anda semua membenarkan. Itu. Makanya ada di antara pandangan manusia bagus, tapi belum tentu kata Allah bagus. Pandangan manusia jelek, tapi pandangan Allah bagus. Nah itu. Maka jangan diukur oleh otak, jangan diukur oleh pikir, oleh kepala. Pikir dengan ilmu, aji. Nah itu. Jangan sebaik kata otak, kata pikiran, wah ini bagus, daripada dipakai macam-macam, dipakai ngaji. Masa daun alun pakai ngaji? Ayo, apa layak? Sementara masjid masih kosong. Lebih baik di masjid, di kantor-kantor, hidupkan kantor dengan bacaan Quran. Masjid dikosongkan, kantor kosong, baca Quran di alun, baca Quran di trotoar. Ayo, ini tugas Anda semua sebagai generasi muda. Itu generasi muda. Itu ulil hak, bahwa karena murah. Yang lain nggak berani menyampaikan, saya berani menyampaikan.
Di surat kabar saya menyampaikan. Itu. Saya bukan melarang baca Al-Qur'annya. Tetapi etika membaca Al-Qur'annya harus dijaga. Itu etikanya. Akhlaknya. Saya berakhlak bukan sekedar dari murid kepada guru. Berakhlak bukan sekedar dari anak kepada orang tua. Berakhlak bukan sekedar dari orang muda ke orang tua, bukan. Dalam berbagai hal harus berakhlak. Nah itu. Al-adab fauqal ilm. Adab ada di atasnya ilmu. Orang pinter tanpa adab enggak ada artinya. Nah itu. Nah itu. Karena agama, inti agama adalah akhlak. Karena baginda Rasul setelah dilantik, setelah biasah menjadi Rasul, apa yang sampaikan? Innama bu'istu makarimal akhlak utama. Nah itu. Terlebih pemuda. Nah itu. Sebagaimana kata Al-Quran, nahnu naqussu alaika nabahum bil haq. Kami ceritakan padamu kisah mereka dengan sebenarnya. Nah itu. Innahum fityah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Nah itu. Banyak contoh-contoh pemuda-pemuda yang harus kita jadikan teladan dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi. Nah itu. Setelah itu pemuda adalah tulang punggung. Itu. Jadi kalau kita perhatikan ayat Al-Quran tadi surat Al-Kahfi ayat 13 memberikan isyarat akan karakter pemuda dalam Al-Quran, yaitu mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Pemuda bukan mereka yang imannya cepat goyah karena iming-iming duniawi. Kenapa? Harus dengan iman. Kalau keimanannya sudah kuat, insya Allah, saya bertakwa pun jelas dengan iman dulu. Namun iman tidak akan sempurna tanpa amal. Al imanu uriyanun wal basu at-taqwa. Iman itu telanjang. Perempuan cantik telanjang, apakah ada yang mau? Enggak ada. Wal basu taqwa, pakaiannya adalah takwa. Takwa enggak bakal tanpa dengan ilmu. Maka para pemuda, para generasi muda harus diutamakan penguasaan ilmu. Jangan sampai para sesepuh, para ulama tidak ada di suatu daerah, tidak ada generasinya. Tidak sedikit pondok-pondok pesantren di Pandeglang saja yang gulung tikar. Karena apa? Karena orang tua meninggal, anaknya tidak mampu memposisikan dia sebagai pewaris atau pengganti. Awas, itu harus selalu dilaksanakan. Jadi kembali lagi kepada hadis tadi, apa namanya, illa biqaul ulama hatta dalam yabqa alimun, apabila sudah tidak ada seorang alim pun ittihadun nas bisa juala, maka manusia membikin pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ini yang dikhawatirkan. Nah itu sekarang sudah tidak ada. Dulu ada ulama besar Kiai Abdul Halim, kemudian Kiai Raden Sugiri. Nah itu di Pandeglang. Siapa? Itu adalah Kiai Tubagus Abdul Halim, adalah guru daripada Abu Yadin Jabi.
Siapa itu Abdul Halim? Murid daripada Ki Soleh karena nggak menes. Nah itu. Jadi semua ulama dulu Pandeglang ini adalah menjadi barometer. Pandeglang pusatnya dulu ada di Menes. Itu ulama-ulama masih banyak. Sehingga di Cilegon saja, di kota Cilegon dulu, sewaktu yang namanya Brigjen K. Samun yang pernah jadi Bupati Serang dulu, sewaktu mau memberangkatkan ngantar keponakannya ke Kairo Mesir, Fatah Hasan dan Salih Hasan, itu dikumpulkan ke Cilegon. Wahai para kiai, saya ngantarkan ini 2 keponakan, barangkali ada 2-3 bulannya di sana. Khawatir di sini selama saya di sana ada masalah yang tidak terpecahkan oleh para kiai, datang ke Menes Pandeglang. Hebatnya ulama dulu. Tidak lama ulama Cilegon yang namanya Kiai Sinbeji ditempeleng oleh wadana Belanda, entah apa masalahnya, mau melawan nggak berani, hanya ingat kepada amanah pesan Kiai Samun, berangkat ke Cilegon ke Menes minta tolong. Hebatnya orang Menes dulu yang namanya Kiai Sulaiman. Udah para kiai pulang saja, amini malam saya berdoa supaya itu yang nempeleng besok mati. Hebatnya itu ulama. Gimana kata Kiai Sulaiman? Jangan sampai mati mah. Ya udah pulang. Seminggu kemudian itu wadana dimutasikan ke Papua. Hebatnya ulama. Tidak perlu demo, ya, tidak perlu demo. Sebab kalau demo melibatkan orang banyak, terkadang terhasut. Oh, demo bulan puasa mah, iya, nah itu. Jangan, demonya yang baik. Datang 10 orang hari ini, 10 orang besok, itu pakai etika. Nah itu. Atau demonya langsung kepada Allah berdoa. Bagaimana ilmu-ilmu ulama supaya maksud tujuannya itu terkabul? Ada adab-adabnya. Nah itu. Caranya bagaimana? Ya. Diawali sholat 2 rakaat. Karena kita banyak dosa kepada Allah, tobat. Sholat tobat 2 rakaat. Itu. Terus itu rakaat sholat apa suratnya? Si Kukut saja suratnya. Serta Fatihah surat si Kukut saja, tidak perlu yang lain-lain, takut nggak hafal. Rakaat pertama baca Qul Ya dan Qulhu 2 surat. Rakaat kedua ba'da Fatihah Qul. Ya. Qul al-mu'awwidhatain Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu 2 rakaat. Setelah salam baca istighfar 70. Astagfirullah gitu, banyak pendek aja. Itu banyak habis itu kapal. Astagfirullah 70. Setelah itu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 70. Apal? Bagai sepoe. Hanya tidak tahu kunci, tidak tahu untuk apa ini rahasianya. Setelah selesai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 70 kali, karena kita masih duduk, langsung sujud. Mohon pada Allah apa yang dikehendaki. Gusti ya Allah mohon, Allahumma ba'ats zaujatan jamilatan kasyaratan duitnya. Apa saja minta. Kita
berarti sudah taubat. Nah itu sekali, kalau belum saja 2 kali, 3 kali, akhirnya mundungan Allah. Ulama dulu tidak demikian. Ulama dulu bagaimana dalam berjuangnya, bagaimana dalam terabul ilminya. Kalau kita lihat sejarah yang dikit yang ada di Pandeglang, bagaimana sejarah tentang ngalalanana belajar Abu Yadim Yati, setelah dari ke Abu Abdul Halim, kemudian ke Sempur, dari Sempur kemudian ke Jawa, sampai ke NTP. Itu tidak mudah. Nah itu keliling. Nah itu tidak cukup satu tempat. Nah itu juga tidak harus kita banyak duit. Nah itu sejarah yang menyatakan, riwayat Abu Yadim Yati, banyak puasanya daripada makannya, makanya Allah mengkabul. Kita mah banyak makannya daripada. Masuk Abah dengan Abu Yadim Yati ya, rasanya tidak jauh ya, hanya sedikit perbedaannya. Itu bedanya. Kalau Abu Yadim Yati mah sedikit tidurnya, Abah sedikit tidur. Abu Yadim Yati mah sedikit makannya, Abah mah sedikit makan. Nah itu. Kalau tarawihnya berapa? Semalam 1 Quran. Kita mana? Nah itu. Jadi, maka persiapkan keilmuannya untuk menjadi pengganti para orang tua. Siapa pun juga. Terus saja, mau tidak mau pun tetap harus mau. Bersedia atau tidak harus bersedia menjadi pengganti para orang sekarang. Mau siapa lagi? Itu. Kalau tidak Anda semua yang menggantikan. Itu. Jangan sampai ittakhadan nas ru'usa juhala. Terus pemimpin akhirnya membuat pemimpin yang bodoh. Naudzubillah, jangan. Itu. Awas. Jangan sampai. Cek tadi itu. Pertama, akhlak. Itu. Sebab harus kita tahu rukun agama. Ada berapa nih rukun agama nih? Hah? Apa? Nah itu rukun agama. Arkanuddin 1, iman, Islam, ihsan. Nah itu harus tahu kita. Nah itu. Kenapa harus kita merukun dulu? Nah, barangkali setiap orang membangun sesuatu pun diutamakan pondasi. Itu pondasi. Nah, pondasi yang harus betul-betul ditanamkan pada seseorang adalah tentang keimanan. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bis tiqoni. Nah itu tentang keimanan. Nah itu tuang aja tema. Ulama itu harus betul-betul pertama kali menanamkan nilai keimanan kepada warganya. Sebab tanpa keimanan mual aman. Itu mana tadi itu dengan penuh istiqomah 50 akidah. Nah itu yang wajib mustahil jaiz. Kalau belum hafal, belum tahu terus dan dalil-dalilnya akidah 50, maka itu orang belum dikatakan laisa bimu'minin, belum termasuk orang beriman. Nah itu. Bahkan menurut ulama yang bernama Imam Sanusi dan Ibnu Arabi, orang yang belum tahu akidah 50 dengan dalilnya masih fahuwa kufrun mahdun. Kufur 24 karat kufurnya. Apakah kita semua sudah paham? Nah itu.
baik dalil dasar akli-aklinya, juga dalil secara rinci, juga secara global. Nah itu harus kita, itulah yang pertama kali sebelum ilmu yang lain, ilmu tauhid. Nah itu kita ajarkan. Karena itu adalah nafsul akli. Ilmu tauhid dan nafsul akli. Berarti orang yang tidak mengenal ilmu tauhid, orang yang tidak tahu apa wajib, mustahil dan jaiz, itu sama dengan orang laisa biakilin, bukan orang yang berakal. Itu ajaran agama. Jadi, bagaimana nanti kita menjadi pengganti ulama? Pertama, akidah dulu penuhi. Itu. Dalam arti, bukan arti yang lain tidak. Tetap kata orang Cibaliung, bagaimana orang Cibaliung mengatakan science is science. Itu ilmu adalah ilmu semua dipelajari, tetapi ada yang nomor 1, ada yang harus di nomor 18 kan. Nah itulah barangkali karena waktu, nah sudah jam 2 lewat dan Abah pun mau ke provinsi ini ada rapat ya. Nanti silahkan sebelum Abah tutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah hanya mungkin dibatasi, bagaimana membatasi. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Abah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Disilakan kepada 3 orang penanya, laki-laki dan perempuan ya. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ta'aruf, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Muldani, asal sekolah dari SMA Negeri 6 Paneglang. SMA Negeri 6 Paneglang. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah membaca Al-Quran di HP dan di Al-Quran secara langsung itu pahalanya berbeda atau sama saja pahalanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ta'aruf, perkenalkan nama saya Putri Anugrah dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Pak Kiai izin bertanya, membicarakan tentang adab dan etika membaca Al-Quran. Ketika kita di sekolah mengadakan pengajian atau jumtak, yakni membaca surat Yasin, tapi membacanya di tengah lapangan yang beralas dengan terpal, sedangkan kita tidak tahu tempat tersebut suci atau kotor. Itu hukumnya bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Maulidah, asal sekolah dari MA Al-Falah Karang Tanjung. Pak Kiai izin bertanya, kan zaman sekarang ya kita itu ada niatan untuk berziarah gitu. Tetapi orang-orang itu niatan berziarahnya itu dengan pacarnya gitu. Jadi tempat berziarah itu digunakan dengan tidak baik gitu, disalahgunakan. Apakah niat itu baik atau tidak karena terhalang oleh kita pacaran gitu? Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya pertama, apakah pahala orang yang membaca Al-Quran di HP bagaimana hukumnya ya? Nah,
Silakan. Ya, membaca Al-Quran di HP dan langsung Al-Qur'annya itu utamanya langsung dalam Al-Qur'an pegang. Tetapi dengan majunya sekarang masalah apa? Elektronik itu. Baca Quran di HP tidak menjadikan masalah, boleh-boleh saja. Hanya barangkali, bukan barangkali, kalau baca Quran langsung Qurannya pahalanya punya nilai lebih. Kalau HP mungkin nilainya pahalanya agak nah itu siapa tadi itu sebab kalau di HP segala macam ada. Nah itu segala macam ada. Nah, itu jurig setan segala iriwanya kuntilanak ada. Nah, itu di HP ini memang HP alat. Makanya kita tidak bisa mengingkari bagaimana untuk misalnya, tidak bisa. Yang penting kita perkuat daripada di HP melihat juri dan setan serta riwa, lebih baik baca Al-Quran di HP. Nah itu toh, apa juga sering kalau Yasin karena kita utama baca tinggal track aja. Itu pun kemajuan teknologi perlu kita syukuri bersama. Nah, itu sama. Insya Allah tidak apa-apa. Untuk pahala, insya Allah memperoleh pahala. Kemudian yang kedua, membaca Quran di lapangan. Berarti penanya kedua dan ketiga yang sama, hampir sama. Nah, itu. Tadi pun boleh mau boleh, tetapi secara etika kurang adab. Nah, itu boleh di mana saja, asalkan jangan di tempat yang kotor. Nah itu di lapang boleh, tetapi secara adab, secara etika kurang baik. Itu saja. Nah, itu bukan arti wah abah melarang, tidak melarang, tidak. Apa ada kata-kata melarang? Tidak. Hanya secara etika kita harus bisa membedakan. Nah itu tempat itu supaya Quran suci, nah itu dibacanya mendapat pahala di tempat yang suci, di tempat yang terhormat, masjid. Masuk sini. Nah itu. Anda ini, kamu semua berada di sini harus merasa beruntung. Tidak sekedar punya nilai taklim saja, belajar saja, tetapi ini duduk pun mendapat pahala. Ditambah lagi kalau pakai niat nawaitul i'tikaf. Ini termasuk masjid. I'tikaf. Berapa nilai pahala yang didapat? Taklimnya dapat. Tuh. Ilmu dapat. Pahala i'tikaf dapat. Kemudian nanti finansial dari panitia dapat, ya kan? Menang pembukaan, untuk beli pembukaan menang untuk itu panitia ngapain ngadain acara? Itu buat duit mah, ya. Nah itu, itulah. Jadi pertanyaan kesatu dan kedua boleh saja. Nah itu baca Quran dimanapun, tetapi ya harus kita perhatikan adabnya, tempatnya harus tempat yang layak. Nah itu kalau di sekolah, nah itu pakai hamparan terpal, terpalnya suci. Nah itu
itu pun enggak apa namanya mengurangi. Nah itu maka mengurangi pahala kita. Nah itu tetap pahala akan dapat. Sebab Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan ya apa nama yang al-mutabad bitilawati. Hanya yang harus kita pahami di antara etika baca Quran, wajib kita harus punya wudu. Nah itu. Ini terkadang banyak orang yang mengabaikan. Nah itu. Kenapa? Karena menganggap Quran itu bukan Quran yang asli. Nah itu. Kalamullah harus dijaga. La masuhu ila mutatoh harun. Jangan berani kita memegang kecuali tafsirnya, kecuali Quran ada terjemahannya boleh. Itu boleh itu. Atau Yasin yang ada terjemahannya gimana? Jadi ukurnya kalau ayat Qurannya lebih banyak daripada terjemahannya, itu jangan, harus punya wudu. Tapi kalau terjemahannya lebih banyak huruf daripada Al-Quran, maka boleh tidak punya wudu. Tapi sebaiknya kita hormati Al-Quran, tetap punya wudu. Toh apa beratnya? Bahkan kalau bisa untuk laki-laki, upayakan setiap saat harus punya wudu. Dawamul, nah itu, dawam wudu. Insya Allah dalam belajarnya akan Allah kasih kemudahan. Nah itu ya, barangkali mudah-mudahan tidak merasa puas dengan jawaban ini. Nah itu masih ada, silakan. Yang ketiga. Hukum berziarah dengan membawa pacar. Etama bobo itu akan dikutuk oleh orang yang kita ziarahi. Ingat, setiap perilaku kita yang hidup itu, apabila orang tua sudah wafat, guru kita sudah wafat, itu akan melihat atau akan diperlihatkan amaliyah kita kepada orang tua yang sudah wafat, baik orang tua bapak, ibu, kakek, nenek, dan guru-guru akan dipertonton. Jadi nanti yang diziarahi melihat kamu bobogohan, setan dia lain. Ayo, untung tidak bangun dari kuburan. Jangan misalkan yang bobogohan halal. Bobogohan. Tuh naon? Asal bobogohan baik. Bohong. Jangan dibiasakan, ya. Memang sekarang banyak tuh alasan, mana ziarah? Lalu uniko. Usaha nih, Bu. Supaya diizinkan alasan, Bu, Pak, Pape, Mami mau ziarah. Oh, silakan ziarah mah, enggak? Sok baik itu. Ya, ongkosna, ya duitna. Tahu-taunya sambil ziarahnya mau ukur 10 menit, bobogohan mah. Nah, itu. Ayo. Aku juga muda dulu ya. Makanya tobati yang sudah. Ingat, segala amalia kita, segala perilaku kita akan diperlihatkan kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Kenapa? Orang tua kita bukan mati, pindah tempat. Nah itu, rohnya mata hidup. Rohnya. Kenapa roh hidup? Roh hidup itu adalah untuk memperjauhan amal. Enggak mati rohnya mah. Nah itu. Sehingga begitu masuk kubur, roh dikembalikan lagi karena untuk untuk menjawab pertanyaan para malaikat. Itu kalau dalam kubur tidak sepi, tidak sedia, tidak banyak,
malaikat. Juga ada ular gede, ada kalajengking, ular kecil, rame tuh. Kalau amalnya jelek, ular yang gede masuk dari sini, keluar dari belakang. Ular yang kecil masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar mata. Kalajengking kadang yang gitu. Nggak ada apa yang kesepi, rame gitu. Dan apalagi nanti yang punya amalnya baik lebih rame lagi. Nah itu, jadi jangan sekali-kali ke kuburan mawa kabogo, akan lebih murka itu yang kita ziarahi. Nah itu hari kabogo kan biasa kawinnya, kawin. Apalagi, jadi jangan, tidak boleh. Jarah dia kubatu diharamkannya, dimusyrikkan, ulah babukan tambah dingke. Nah itu. Pergi. Sudah. Ada masalah. Boleh. 5 menit lagi. Mungkin cukup, Pak ya. Baiklah, dengan demikian acara ini dapat disimpulkan, demi kejayaannya suatu bangsa membutuhkan generasi muda. Dengan generasi muda yang berkualitas akan membentuk bangsa yang hebat dan negara yang maju dengan ditopang dengan ilmu, iman yang kuat, ilmu yang mantap, dan keterampilan yang hebat. Insya Allah pemuda yang hadir di tempat ini menjadi pemuda pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Abah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita doakan semoga Abah selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara kita pada hari ini, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Muhammad Irfan Al-Muhajir sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.